Menyoal isu Presiden 3 periode, Amin Rais kembali menjadi pusat perhatian publik setelah dengan tegas mengungkap isu lama soal Presiden dapat dipilih kembali untuk 3 periode. Isu ini sebenarnya mencuat pada awal periode kedua Jokowi, akhir tahun 2019 lalu. Bersamaan dengan rencana amandemen lanjutan Undang-Undang Dasar 1945, ide menambahkan satu periode sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ada pula yang mengusulkan satu periode saja dengan penambahan 7 hingga 8 tahun masa pengabdian. Karena banyak penolakan, maka isu ini seperti mati suri. Lalu mencuat kembali setelah Amin Rais yang mantan Ketua MPR RI dan pendiri Partai Amanat Nasional tiba-tiba mengungkap ke publik beberapa hari yang lalu. Tokoh Muhammadiyah ini melihat adanya rencana membuat Jokowi menjadi presiden selama 3 periode. Hanya saja, reaksi yang muncul justru tampak tidak berpihak kepadanya. Tak hanya orang-orang dekat Jokowi yang merasa kecurigaan Amin tak beralasan, Jokowi pun mendapat respon dengan mengatakan tak berminat menjadi presiden 3 periode. Pernyataan Jokowi tersebut merupakan penegasan sikap yang sama pada akhir 2019 silam, bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi, sehingga posisinya jelas tidak setuju dengan usul masa jabatan Presiden 3 periode. Apalagi sejak awal 2020 lalu, pemerintah fokus menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pembahasan soal amandemen dianggap belum relevan saat ini, termasuk memunculkan isu sensitif penambahan periode masa jabatan presiden lebih 2 periode. Apakah Amin Rais gegabah? Tidak sepenuhnya benar. Pengungkapan isu lama itu mengindikasikan beberapa hal. Pertama, Amin Rais adalah politikus senior, tentu punya argumen atas pandangannya yang dilontarkan ke publik. Kedua, setidaknya pernyataan itu sebagai test on the water, bagaimana reaksi berbagai pihak atas isu tersebut. Ketiga, boleh jadi bagian dari penciptaan panggung atau prakondisi atas rencana launching Partai Umat. Seberapa besar perhatian publik atas isu ini bisa menjadi alat ukur bila kelak Parpol Umat secara resmi diumumkan. Dengan demikian, pada akhirnya publik bisa melihat sejauh mana konsistensi dan komitmen penguasa serta lembaga terkait pada kepatuhan terhadap regulasi hasil reformasi. Jika regulasi yang mengantarkan para politikus tersebut mendapatkan kekuasaan hari ini ingin diubah sesuai keinginan mereka sendiri, maka itu serupa dengan mengkhianati amanat reformasi. Hari ini kita saksikan betapa ide presiden lebih dari 2 periode tidak mendapat tempat, kecuali sekedar gagasan pemacu adrenalin.